Jadi memang saya, astagfirullah. Apa tuh? Kalian dengar sesuatu gak? Astagfirullahaladzim. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Ini kesorean, teman-teman ya. Wow, ada akarnya teman-teman. Wis, apa nih? Wah, pohonnya tumbang nih. Wow. Sini nih teman-teman nih. Saya mau pasang tenda di sini aja. Berhubung udah malam ya. Kemalaman di jalan. Maklum lah perjalanan dari Jakarta ke Jogja aja lumayan jauh gitu kan. By the way, saya tuh lagi ada di Kaliboyong ya kalau nggak salah tuh namanya. Ya. Jadi di sini ada mitos yang memang pernah terjadi tragedi gitu kan. Makanya saking penasarannya saya langsung datang ke lokasi ini dan nanti kita kupas bareng-bareng ya. Oke, biar aman, takutnya hujan, saya pasang tendanya dulu. Oke teman-teman, sekarang udah jam 7 ya. Udah selesai maghrib ya dari tadi. Tadi saya udah maghriban di jalan. Bentar teman-teman, saya nyingkirin ini dulu nih. Kayak apa ya? Banyak kayu-kayunya. Oke teman-teman, jadi singkatnya di bawah sana itu ada sungai. Kalau nggak salah ya namanya Sungai Kaliboyong. Jadi memang saya, astagfirullah. Apa tuh? Kaget saya teman-teman. Dari sini ada suara-suara tadi. Jadi di dekat saya ini ada sungai dan sungai ini tuh dulu pernah terjadi pembuangan jenazah ya. Nanti saya bakal ceritain setelah bangun tenda. Dan yang pasti saya nggak berani untuk bertenda di samping sungai banget. Takutnya tiba-tiba sungainya meluap atau ada binatang reptil ya kayak buaya gitu-gitu ya. Mending saya menghindari resiko itu. Nah, jadi saya bertenda di sampingnya aja, agak jauhan berapa meter. Ini saya ngilangin ranting-rantingnya dulu nih guys.
Jadi ini masih dekat kampung ya teman-teman. Jadi harap dimaklum banyak speaker, sedang banyak yang ceramah atau nanti kalau ada suara motor dan lain-lain karena memang dekat banget sama jalanan kampung. Bau kambing. Kalian dengar sesuatu gak? Suara anak kecil. Padahal di sini nggak ada anak kecil loh. Kalau suara speaker wajar ya, ini suara anak kecil loh. Oke teman-teman, nyari lampu dulu. Lampu saya kemana ya? Sini kayaknya. Nah ini dia. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan malam ini saya sudah berada di lokasi yang dimana lokasi ini tepatnya ada di Yogyakarta. Nah, jauh ya Wak, dari Jakarta ke Jogja lumayan. Mantap. Perjalanan ke sini aja menguras waktu. Tapi nggak apa-apa demi kalian. Nah, jadi ada yang spesial nih di tempat ini teman-teman. Jadi konon katanya pada saat itu atau masa itu tuh telah terjadi pembunuhan seorang, bisa dikatakan pesaing gitu. Jadi dulunya itu si Uskun, ya kalian tau lah Uskun ya. Uskun ini punya teman Uskun juga, gitu kan. Jadi saling kenal nih si Uskun ini kan. Nah, ternyata si Uskun yang A ini jauh lebih rame banget gitu pasiennya teman-teman. Sampai-sampai si Uskun B tuh kayak sepi gitu loh. Ya kalian tau lah ya, namanya seperti bisnis mungkin ya, pasti ada yang namanya iri hati lah. Nah, singkat ceritanya, jadi si Uskun si A ini dibunuh sama si Uskun B melalui pembunuh bayaran. Ya, teman-teman. Jadi, betapa sadisnya ya. Karena si Uskun A ini tuh dijebak sama Uskun B. Katanya diajak ketemuan, minta tolong gitu kan, di lokasi yang saya pakai ini ada klien gitu, yang pokoknya pasien yang pengen gitu kan, misal apa gitu kan kebutuhannya. Percaya aja si Uskun A ya, karena namanya temen kan. Akhirnya dia ngikutin saran si Uskun B untuk menemui klien itu di lokasi ini. Nggak taunya di sini tuh udah ada si pembunuh bayaran dari si Uskun B itu. Jadi karena mungkin pakai metode santet menyantet dia nggak kena atau kebal, jadi dia si Uskun B ini tuh memutuskan untuk menggunakan metode pembunuh bayaran. Alhamdulillah, dan memang kesaktiannya pun mungkin lebih mumpuni yang Uskun A ya. Akhirnya sampai lokasi si Uskun A itu dibunuh sama pembunuh itu. Caranya sadis banget lah pokoknya, pakai sajam dicacah-cacah tuh. Entah, seingat saya kalau nggak salah beberapa bagian tubuhnya itu dipotong atau gimana, saya lupa. Jadi setelah si Uskun A ini udah nggak bernyawa lagi, jasadnya dibuang di sungai itu teman-teman, di balik sana ya. Betapa sadisnya gitu ya persaingan seperti itu. Serem sih.
Dan ini ceritanya nggak berhenti sampai di sini aja gitu kan. Kenapa? Karena ternyata si Uskun A ini tuh konon kata warga setempat tuh bergentayangan teman-teman. Dengan cara apa sih? Neror warga gitu kan. Warga yang lewat kali atau warga yang datang ke tempat ini, misal mau berkebun kah atau apakah gitu kan. Dan berbentuk mengerikan gitu. Biasanya kalau pocong tuh bentuknya kayak guling kan ya, dan warnanya putih gitu. Tapi kalau ini nggak, beda. Si Uskun ini tuh menjelma menjadi pocong, tapi pocongnya berwarna merah teman-teman, dan dia meneror warga yang ada di sini atau beraktivitas di sini ketika sandikala atau malam hari, misalkan orang lagi apa kayak gitu teman-teman. Dan itu sampai detik ini masih berkeliaran. Tuh bayangin, serem nggak tuh? Makanya pas saya dapat informasi ini dari salah satu netizen, saya penasaran. Lalu saya make sure ulang. Oh ternyata benar gitu kan. Astagfirullahaladzim. Banyak laron. Kalau saya baca sinerginya memang ada teman-teman di sini, ada. Karena memang agak panas ya. Panas. Gerah, hardang, panas. Kayak panas deh. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Apaan tuh? Suara apa ya? Kan dengar sesuatu nggak? Tuh kan? Banyak banget suara teman-teman. Teman-teman, kalau saya baca lokasi ini memang pernah terjadi tragedi itu dan melekat banget, kuat banget. Seakan-akan itu melintas di bayangan saya. Gambarannya begini, tek 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 gitu. Dan kalau kita flashback ke belakang tuh kayak ih gitu kan. Serem banget gitu, kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Kok tega sih gitu kan. Cara membunuhnya pun sangat sadis banget itu teman-teman. Nah, si Uskun A ini memang sampai dia mati pun dendam. Dia nggak ikhlas gitu, kayak nggak ridho. Gue dibunuh dengan cara begini gitu kan, kata dia. Ibaratnya gitu. Makanya Qorin ya itu bergentayangan. Qorin ya, bukan arwah ya. Kalau arwah itu sudah sama Tuhan. Kalau Qorin masih bergentayangan, dan itu yang meneror warga di sini. Dia merasa kayak nggak terima gitu, pokoknya tega banget lo sama gue gitu kan. Makanya dia seperti mencari keadilan. Selain itu, karena dia energinya menjadi ini ya, negatif, dia suka ngelukain warga. Contohnya apa? Pernah terjadi orang hilang lagi mandi di sungai, itu tenggelam teman-teman, nggak ketemu, dan jasadnya tuh nggak naik-naik. Ternyata apa? Pas dicari sama tim SAR tuh kan, jasad itu tuh bisa berada di bawah sungai, dan di bawah sungai itu tuh dia kayak nyangkut di akar gitu loh teman-teman, kayak nggak masuk lagi ke aja gitu. Di bawah sungai ada akar gitu yang bikin kakinya nyangkut dan nggak naik-naik lagi tuh. Dan banyak banget sih kejadian atau tragedi yang terjadi ulah si setan ini ya, sebutnya begitu karena memang negatif banget sih ini tuh. Selain itu juga dia suka ngegoncengin orang yang lewat jembatan tengah malam tuh. Dia suka ngagetin, dia duduk di belakang tuh, jadi orang tuh kaget, oleng, akhirnya apa, nyebur ke sungai tuh teman-teman. Jadi kalian hati-hati ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau misalkan keluar rumah jangan lupa berdoa. Pokoknya baca zikir pagi petang ya untuk perlindungan. Atau kalian yang punya tasbih karomah dari saya, jangan lupa dipakai ya, dikalungin tuh. Insya Allah atas izin Allah kalian terlindungi dari segala mara bahaya negatif. Astagfirullahaladzim, kalian dengar sesuatu nggak? Siapa ya? Kayak ada yang loncat-loncat.
Kayak dia loncat-loncat teman-teman. Alhamdulillah. Coba kita cek. Ambulan deket banget teman-teman kan, banyak banget kan suara ambulan. Siapa ya? Saya tuh suka parno teman-teman. Oke teman-teman, sambil masak sambil cerita ya. Jadi kalian tahu gak sih teman-teman, ini tuh udah deket sama Gunung Merapi loh. Suara apa itu? Kalian dengar suara ini gak sih, kayak kerincing-kerincing, kayak suara kereta apa ya? Suaranya benturan sama suara orang lagi ceramah tadi barusan. Apa telinga saya doang ya yang dengar atau sampai audio? Coba deh kalau misalkan kalian dengar, komen. Dengar nggak suara kerincing-kerincing kayak suara kereta kuda gitu? Lirih banget suaranya. Oh ya teman-teman, jadi saya mau ngasih tahu ke kalian. Jadi di sini tuh memang terkenal dengan jalur gaib ya. Jadi memang jalur menuju ke Merapi, yang dimana sama halnya seperti manusia, dia punya pembatas ya. Kalau di manusia itu kan RT RW gitu-gitu ya. Jadi si gaib ini memang ada wilayah-wilayahnya tersendiri, dan kebetulan memang ini jalur untuk terhubung ke Merapi. Dan mitosnya memang di sini tuh ada yang namanya lampor atau pasukan gaib itu tadi, dan pasukan ini tuh memang berbentuk rupa-rupa warna lah ya, atau berbentuk banyak sekali ya. Mulai dari sosok yang bertanduk, bahkan sosok yang mencolot-mencolot, sosok yang terbang-terbang putih juga ada, pokoknya beragam rupa bentuk gitu. Nah itu tuh yang menjadi daya tarik buat saya datang kemari. Kenapa? Karena kalau dikait-kaitkan nih teman-teman, kebetulannya terjadi pembunuhan dari Uskun B ke Uskun A ini tadi, dan jasadnya yang dibuang ke sungai itu, barangkali sepertinya apakah ada kaitannya gitu kan. Nah kalau logikanya itu namanya orang sudah meninggal, itu arwahnya kan sudah bersama genggaman Tuhan ya, kecuali korinnya. Nah jadi selain korin juga bisa jadi dia tuh kayak jelmaan, siluman yang menjelma atau meniru residual energi ya dari tragedi yang pernah terjadi. Nah itu, jadi plek kejiplek dia meniru tragedi itu, makanya dia bisa, oh karena ada tragedi ini saya mau nyerupai sosok pocong merah buat nakut-nakutin warga, neror warga gitu. Dan memang kalau sampai ngelukain seperti itu, kayak contohnya banyak jenazah yang ditemukan hanyut lah, terus orang kecelakaan di jembatan dan lain-lain, itu ulah dari siluman itu. Dan memang energi mereka itu lumayan besar ya teman-teman, makanya dia bisa membuat orang jadi lengah, akhirnya celaka itu tadi. Makanya saya bilang ketika kalian mau keluar rumah wajib banget berdoa, jangan lupa ya itu. Dan tadi barusan saya baru ingat, saya dengar suara kerincing-kerincing kuda, kereta kuda. Dan saya keingat dengan cerita dari warga bahwasanya ciri-ciri ketika si lampor ini beraksi atau lewat, itu ada suara kerincing-kerincing kuda itu teman-teman. Suaranya tuh mirip banget kayak delman, kerincing gitu. Dan tadi saya dengar sekali, dan ini sudah jam berapa? Kalau nggak salah ini udah 19 lebih ya. Biasanya ada pertanda sekali suara itu. Dan katanya kalau misalkan kita ngedengar suara itu, ada yang mau meninggal gitu, atau ada wabah penyakit yang akan datang gitu. Nah itu memang mitos yang sudah melekat di
warga setempat itu. Cuman untuk lebih jelasnya nanti kita cari informasi ya yang lebih valid gitu, bener nggak sih gitu ya teman-teman. Buat teman-teman nih yang mau konsultasi juga bisa ya, WhatsApp di nomor yang ada di bawah ini mengenai apapun keluhan kalian, ataupun kalian punya pengalaman yang memang mistis, terus kalian punya kendala ini itu, kalian bisa konsultasi, dan konsultasi ini free ya, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi silahkan WhatsApp di nomor admin di bawah ya. Oke. Jadi ya teman-teman, banyak banget yang tanya sama saya, Kak emangnya camping sendirian nggak serem, nggak takut gitu kan? Ya dibilang serem ya serem, dibilang takut ya namanya normalnya manusia pasti punya rasa takut dong, nggak mungkin enggak dong. Pertama takutnya nauzubillah ya, misal ada apa-apa. Kalau ketemu setan sih masih mending ya, kalau manusia ketemu ya gitu kan. Nah makanya saya prepare, lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi, dan pasti berdoa ya, minta perlindungan sama Allah supaya dijauhkan dari bala, bencana, musibah, dan kejahatan itu. Makanya kalian jangan coba-coba untuk camping sendiri ya, wajib ditemenin kalau kalian belum punya pengalaman untuk camping sendiri, terutama kalau campingnya di trek-trek yang memang membingungkan seperti gunung gitu kan, takutnya nyasar, nggak tahu jalan pulang gitu teman-teman. Jadi jangan coba-coba, lebih baik bareng sama keluarga atau teman atau rombongan gitu. Alhamdulillah udah azan teman-teman, kita sambil dengerin azan sambil saya siap-siap untuk masak ya, bikin cemilan. Ih, kalian dengar sesuatu nggak? Tuh kan, suara apa itu ya? Tuh, teman-teman. Wih, kaget saya. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu tuh? Itu kayak suara yang pertama saya dengar tadi loh itu. Allah Akbar. Ih, panas coy. Panas teman-teman. Bismillah. Ada angin perasaan. Apa itu? Oke, kita goreng teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini saya salah denger nggak sih? Kayak banyak suara kerincing-kerincing kuda apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bikinnya yang simpel-simpel, jadi tadi saya udah bikin dari rumah, gadon ya. Di rumah ya, nggak di rumah juga sih, tadi kan
saya tempat saudara saya juga. Di Jogja memang saya punya saudara, makanya saya bikin ini. Apa itu? Nah teman-teman, jadi saya ada informasi buat kalian semua bahwasanya di bulan Februari ini sampai di bulan Maret, solo camping saya ini akan tayang seminggu 2 kali dulu, dan satu kalinya itu akan digantikan dengan podcast. Jadi diseling ya teman-teman. Nah makanya kalau misalkan kalian punya cerita historis menarik yang pernah terjadi pada diri kalian atau teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian, dan kalian pengen sharing ke saya atau datang ke podcast saya perkenankan secara cuma-cuma kalian datang untuk podcast di channel YouTube saya. Dan untuk informasinya, kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di bawah ini dan Instagram MGR Aida Iva itu ya. Dan kalian bisa menceritakan singkat kronologinya seperti apa. Nanti kalau misalkan ceritanya menarik, kalian akan saya undang untuk datang ke podcast di channel saya ini teman-teman. Oke, jadi kirimkan cerita terbaik versi kalian yang memang itu menarik banget. Oke, saya tunggu ya teman-teman.